Para sahabat, Indonesia adalah masyarakat majemuk, ganda, dual, plural. Studi tentang itu sudah sangat banyak. Dari sisi hukum, kita mengenal hukum positif, hukum milik negara, tapi juga ada hukum-hukum lokal, juga ada hukum yang secara langsung berhubungan dengan agama. Secara budaya pasti, ya, multikulturalisme. Secara ekonomi kita juga mengenal kemajemukan. Dulu tulisan Buge tentang dual ekonomik itu sampai sekarang masih relevan untuk kita bicarakan, meskipun para ekonom itu tidak suka dengan konsep dual ekonomik. Ada sektor tradisional, ada sektor modern, dan itu menciptakan multistrukturalisme. Artinya tidak hanya multikultur, tapi juga multistruktur, terutama pada sisi ekonomi. Multistruktur juga bisa kita lihat, kita memiliki struktur negara, tapi juga memiliki kesatuan masyarakat hukum lokal, termasuk desa. Jadi negara versus desa. Kalau di Eropa, di Amerika sudah tidak ada ya, multistruktur desa dan negara ini ya. Artinya semuanya serba negara, lalu hanya ada negara dan warga, di mana warga itu bisa secara individual atau membentuk civil society. Saya akan berbicara lebih khusus tentang dualisme atau dualitas pada sisi negara dan desa, dan lebih khusus lagi itu punya konsekuensi terhadap dualitas rakyat desa. Jadi ada dua makna, dua pengertian rakyat kalau kita berbicara tentang desa. Pertama, rakyat dalam pengertian antropologis. Rakyat dalam pengertian folk, pakai F ya, F-O-L-K. Kalau bahasa Belanda pakai V, volk gitu. Nah ini menyebut orang dalam pengertian lokal. Kita mengenal ada wong cilik, wong gunung, wong desa gitu ya. Dan kalau kita lihat di Bali itu jelas ada krama desa. Ini artinya orang desa atau istilahnya anggota desa. Jadi folk gitu ya, atau orang desa ini memang punya kebebasan secara privat di dalam rumah tangganya, di dalam halamannya. Dan hidup mereka memang ini ya, punya urusan sendiri lah, mau sehat, mau sekolah dan sebagainya ya. Itu tergantung pada keluarga itu. Meskipun nanti juga ditopang oleh tetangga, oleh saudara, oleh kerabat dan sebagainya. Tapi kebebasannya di situ. Tapi kalau sudah keluar di ranah komunitas begitu, ya ini ada banyak batasan, ada pranata lokal, tidak hanya pranata negara tapi juga pranata lokal yang kemudian kalau orang itu mengabaikan pranata lokal itu akan memperoleh sanksi sosial. Ini contoh tentang ini ya, folk community. Jadi komunitas folk, komunitas orang-orang lokal itu ya, yang kemudian dikenal sebagai Volksgemeenschapppen, kesatuan masyarakat hukum pribumi, atau juga bisa dikenal sebagai self-governing community. Atau istilah lain adalah pemerintah bersama masyarakat. Pemerintah bersama orang-orang di sekitar itu yang kemudian menjalankan pemerintahan, itu secara umum punya fungsi pengayoman dan pengayeman, perlindungan dan juga distribusi tentu dengan mekanisme atau pranata lokal. Sementara kalau kebebasan yang liberal itu memang terbatas di situ ya, di dalam ranah folk community itu.
Yang lebih banyak hadir adalah pola-pola demokrasi komunitarian, yaitu demokrasi yang kurang menghargai kebebasan individual, tetapi lebih banyak berbicara tentang kebaikan bersama atau kebaikan kolektif. Nah, oleh karena itu, ini dari hari ke hari itu mengalami transformasi dari yang bersifat komunal dulu ya dalam hal kepemilikan, tetapi kemudian mengalami transformasi menjadi kolektivitas. Meskipun kolektivitas sebagai penanda folk community ini terus-menerus dicabik-cabik oleh kekuatan negara maupun modal. Ini yang pertama ya. Jadi folk community, rakyat dalam pengertian folk. Kemudian yang kedua, rakyat dalam pengertian people. Jadi people ini pengetahuan atau kosakata universal. Rakyat dalam pengertian pemerintahan modern, begitu ya, pemerintahan modern. Di sini setiap orang sebagai people itu punya kebebasan untuk menjadi pemerintah desa, menjadi kepala desa, menjadi anggota badan permusyawaratan desa. Kemudian juga terlibat dalam ruang-ruang publik, terlibat dalam musyawarah desa dan seterusnya. Jadi ini dalam pengertian ya kalau yang pertama tadi menghasilkan folk community, kalau di sini menghasilkan people government, pemerintahan rakyat. Pemerintahan desa ya kalau di zaman sekarang itu dibentuk oleh people, oleh rakyat dalam pengertian people itu. Dan kemudian pemerintah desa juga bekerja secara politik, secara hukum dan administrasi untuk kepentingan people. Ini perbedaannya, ini dualitas ya, dan itu punya konsekuensi. Kalau yang pertama tadi menghasilkan local self governing community, yang kedua itu menghasilkan local self government. Yang pertama berbicara tentang pemerintah bersama masyarakat, lalu yang kedua berbicara tentang pemerintah dalam masyarakat. Lalu terciptalah hibrid. Jadi kalau undang-undang desa itu hibridnya adalah self governing community dan local self government, maka dari sudut rakyat ini ya itu campuran atau hibrid antara folk community dengan people government. Dan ini memang hibrid ini nanti punya konsekuensi juga dengan yang satu mengenai kepentingan masyarakat setempat, yang itu berkaitan dengan ekonomi, dengan ekologi. Kemudian yang satu juga nanti terkait dengan kepentingan warga. Urusan-urusan lokal yang itu nanti terkait dengan hak-hak individu. Ya. Kalau yang pertama hak komunitas, kalau yang di sini itu hak-hak individu. Gitu. Dan ini memang agak susah untuk menemukan campuran atau hibrida ini. Karena ada satu faktor bahwa secara historis itu ada kekuatan yang lebih besar yang mencapek-capek itu. Yang satu itu folk community itu tidak pernah hilang, keaslian mereka itu memang dipertanyakan, tapi ya mereka tetap bertahan. Sementara yang people government ini akan terus-menerus bertanding juga dengan apa yang disebut dengan local state government. Kalau di zaman kolonial ya Dorpsbestuur gitu ya. Dorpsbestuur atau local state government, atau yang satu lagi namanya pemerintah di atas rakyat, pemerintah di atas masyarakat ini terus menerus mencapek-capek people government, sehingga ini kepala desa ini tidak bisa menjadi sempurna menjadi pemerintah desa atau membela kepentingan rakyat, tetapi akan selalu menjadi alat yang diperalat dari atas untuk kepentingan administratif maupun aturan-aturan yang begitu formal dan juga proyek begitu. Dan kalau kita kaitkan dengan undang-undang desa, maka folk community ini didudukkan dengan rekognisi, pengakuan dan penghormatan. Lalu yang folk government itu didudukkan dengan demokrasi.
irisan di antara dua asas itu adalah subsidiaritas. Subsidiaritas itu artinya ya kewenangan yang bersumber pada folk community atau kewenangan asal-usul atau kewenangan asli itu tetap dihormati, dipertahankan, dan di sana terkait dengan kepentingan ekonomi maupun ekologi lokal, termasuk dengan property right mereka. Kemudian yang di satu sisi ya ini dimensi pelayanan yang bersifat lokal atau yang disebut dengan kepentingan warga itu. Ya, tetapi saya selalu ingin mengatakan bahwa yang paling prioritas ya itu adalah kepentingan masyarakat setempat. Yang paling utama ya. Kemudian yang kepentingan warga itu artinya desa itu beremansipasi. Fungsi-fungsi distribusi, fungsi perlindungan itu memang harus kita letakkan yang paling utama itu adalah kepentingan folk community, kepentingan kolektif, kepentingan bersama terutama yang terkait dengan ekologi dan ekonomi maupun agraria dan sumber daya alam. Yang di sini ini berarti menunjukkan bahwa desa itu sudah semakin berkembang, semakin advance atau semakin berubah. Desa itu punya emansipasi, memberikan sumbangan untuk citizen making, membentuk pembentukan warga. Jadi artinya rakyat dalam pengertian people ketika dia berproses dalam kerangka people government, dia akan mengalami proses transformasi menjadi citizen. Jadi menjadi citizen itu tidak harus orang desa itu tidak harus melakukan urbanisasi kota, tapi juga bisa dilayani, dilindungi, difasilitasi, diberdayakan misalnya itu dengan kerangka pemerintahan desa. Jadi yang mau saya katakan juga bahwa pemerintahan desa memang seharusnya mengarah ke sini ya, mengarah pada people government, kemudian pada pembentukan kewargaan dengan mekanisme desa. Jadi artinya pemerintahan desa itu bukan sesuatu yang sangat hierarki, sangat formalistik, sentralistik dan birokratik. Kalau yang model pemerintahan desa yang kolonial itu ya pasti dia akan melemahkan pada dua sisi, baik itu people community maupun baik folk community maupun people government. Sehingga ini ya desa itu akhirnya ya gitu-gitu saja. Pada satu sisi yang namanya intervensi dari atas atau pola pemerintah di atas masyarakat atau local state government itu ya dia tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil membuat desa punya citra kayak begitu. Tapi juga yang lokal ini juga tidak bisa kuat. Jadi ini sekarang. Artinya seperti yang selalu saya katakan bahwa negara itu tidak pernah berhasil memasukkan desa ke dalam tubuhnya kecuali menghisapnya. Negara tidak pernah berhasil melakukan penetrasi masuk ke dalam desa kecuali menindasnya. Sehingga ini ya desa itu selalu dalam posisi sekarat begitu. Mati ya tidak, tapi juga sehat juga tidak. Karena memang ini ya benturan-benturan semacam itu sudah terbiasa terjadi. Nah sebenarnya pola people government sama folk community, kombinasi antara rekognisi dan demokrasi, kalau itu bisa dijalankan dengan baik, maka ya desa itu akan tambah kuat ya. Nomor satu kuat dulu, jadi bukan maju mandiri sejahtera, tapi kuat dulu ya. Kuatnya itu bisa kita lihat dari tadi kekuatan rakyat dalam dua sisi itu. Dan ini tantangan yang terus-menerus secara akademik maupun secara praktek. Ini terus-menerus saya suarakan bahwa ya kalau kita berbicara desa itu ya membangun kolektivitas antara folk community dengan people government itu. Saya kira demikian.